Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 10 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daring tentang bab baru, yaitu daring tentang ikatan kimia ya. Kalau kemarin dibahas tentang struktur atom mulai dari daring 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9, maka kali ini kita akan bahas ikatan kimia. Sebelum kita bahas ikatan kimia lebih lanjut, yang pertama kita bahas adalah tentang kestabilan unsur. Perlu anak-anak ketahui bahwa semua unsur yang ada di alam berusaha untuk mencapai keadaan yang paling stabil, seperti unsur gas mulia golongan 8A dengan jumlah elektron terluarnya atau yang dikenal dengan elektron valensi ya, elektron valensi yang biasa disingkat EV sama dengan 8 ya. Kecuali unsur H berusaha untuk mencapai keadaan stabil seperti unsur gas mulia He dengan jumlah elektron terluarnya 2. Jadi yang namanya unsur yang ada di alam itu selalu berusaha untuk mencapai keadaan yang stabil dengan mencapai jumlah elektron terluar 8 seperti gas mulia, atau untuk atom H atau unsur H itu mencapai jumlah elektron terluar 2 seperti golongan 8A yaitu helium. Contoh misalnya untuk kondisi stabil, ini contoh untuk kondisi stabil. Jadi 10 Ne konfigurasinya 1s2 2s2 2p6, kulit K berarti 2 2 berarti kulit R 8. Jika kalau digambarkan, gambar dari atom helium adalah semacam ini. Ini adalah kulit K ya, kulit K, jumlah elektronnya ada 2 yaitu 1 2 ya, kulit K ada 2, kemudian kulit L ada 8. Ini kulit L-nya ya, ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, unsur yang semacam ini itu sangat stabil. Dia tidak bisa bereaksi dengan unsur-unsur yang lain. Contoh yang kedua, argon AR 18 nomor atomnya. Konfigurasinya 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Kulit K isinya 2, kulit L isinya 8, kulit M 3 3 2 dengan 6 berarti 8. Sehingga kalau kita gambarkan kulit terluarnya saja, ini kita gambar kulit M-nya saja ya. Karena nanti yang kita pakai untuk selanjutnya adalah kulit terluar ya. Saya ulangi, yang kita pakai selanjutnya hanya selalu kulit yang terluar. Kalau kita gambar kulit M-nya, ini kulit M, maka ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini sangat stabil ya, sangat stabil. Dia tidak bisa bereaksi dengan unsur yang lain. Contoh yang ketiga adalah helium. Helium ini hanya 1s2, kulitnya hanya 1 ya. Jadi helium itu kulit atomnya hanya 1 yaitu kulit K dengan jumlah elektron 2. Ini juga sangat stabil. Pertanyaannya adalah kenapa kalau elektron terluarnya 8 atau 2 untuk helium stabil? Karena apa? Yang namanya 8 itu berarti semuanya sudah berpasangan. Kalau 8 itu berarti 4 pasang ya. Kalau 2 berarti 1 pasang ya. Jadi siapapun yang di alam ini selama dia sudah berpasangan, maka dia akan berada dalam posisi yang stabil. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Nah, untuk mencapai keadaan yang stabil ya, untuk mencapai keadaan yang stabil seperti gas mulia, saya ulangi ya, ini saya tutup dulu supaya paham, untuk memahaminya lebih mudah. Jadi untuk mencapai kondisi stabil seperti gas mulia, seperti contoh tersebut tadi, maka semua unsur berusaha melepas elektron. Kalau melepas elektron berarti membentuk ion positif yang dikenal dengan kation. Kation. Atau menangkap elektron membentuk ion negatif yang disebut dengan anion. Disebut anion. Contoh, ya, ini contoh. Ya. Contoh. 11A 1s2 2s2 2p6 3s1. Kulit K 1s2 berarti kulit K isinya 2, 2 berarti 8 karena 2 dengan 6, dan 3s1 berarti 1. Nah, satu elektron ini ya, kalau kita gambarkan, satu elektron ini kalau kita gambarkan seperti ini, K-nya adalah 2, kemudian M-nya ada 8, L-nya ada 8 dan M-nya ada 1. Ini satu elektron. Maka satu elektron untuk mencapai stabil, satu elektron adalah ini yang ada pada kulit ketiga
pada kulit M dilepas sehingga membentuk 11A+. Kalau 11A+ berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6. Sehingga kulit K isinya adalah 2, ya, kulit L berarti isinya 8. Sehingga jumlah elektron keluar menjadi 8. Kalau digambarkan seperti ini, karena ini melepaskan satu elektron, ya, dilepaskan, dilepas begitu, dilepas. Nah, dilepas, maka ke gambar struktur atomnya tinggal seperti ini. Jadi hanya tinggal kulit K dan L, sedangkan M-nya kosong. Sehingga jumlah elektron terluarnya menjadi 8. Maka karena sudah melepas satu elektron, maka akan membentuk kation. Ya, akan membentuk kation. Ya, oke. Sekarang contoh yang kedua. Ini tak garis bawahi supaya Anda tidak bingung Anda. Nah, batasnya ini ya, batasnya. Oke. Kedua adalah 16B. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6. K2, 22 berarti 8, 3s2, 3p4 berarti kulit terluarnya 6. Nah, kalau digambarkan semacam ini. Ini adalah kulit K, ya, ini kulit K, kemudian ini adalah kulit L, dan ini adalah kulit M. Ya, kulit M. Kulit M isinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena 6 berarti belum stabil. Nah, oleh karena itu dia menangkap elektron dari luar satu, menangkap elektron dari luar satu. Ini elektron yang ditangkap. Ini elektron yang ditangkap. Setelah menangkap elektron, ya, untuk mencapai stabil, menangkap 2 elektron sehingga konfigurasinya menjadi demikian. Ya, menjadi ini. Jadi 16B 2-, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Sehingga kulit K isinya adalah 2, kulit L isinya 8, dan kulit M isinya 8. Dan strukturnya berubah menjadi demikian ini. Nah, dari yang atas berubah menjadi 8. Yang saya lingkari dengan warna merah, ya, yang saya lingkari dengan warna merah ini adalah elektron yang tambahan dari luar, ya, tambahan dari luar. Nah, karena ini menerima elektron dari luar sebanyak 2, maka namanya adalah anion. Nah, jumlah elektron menjadi 288, yang semula 286, ya. Nah, sekarang yang melepas itu jumlah elektron keluarnya berapa, yang menangkap jumlah elektron keluarnya berapa? Ini mungkin menjadi pertanyaan. Oke. Kalau jumlah elektron keluarnya 1 berarti melepas. Jumlah elektron keluarnya 2 melepas. Jumlah elektronnya 3 melepas. Golongan 1A berarti elektron keluarnya 1 berarti melepas 1. Golongan 2A elektron keluarnya 2 berarti melepas 2. Golongan 3 elektron keluarnya 3 berarti melepas 3. Nah, sekarang yang menangkap. Yang menangkap kalau golongan 7A untuk menjadi 8 kurang 1 berarti dia akan menangkap 1 elektron. Golongan 6A untuk menjadi 8 kurang 2 berarti dia menangkap 2 elektron. Kalau golongan 5A untuk mencapai 8 kurang 3 elektron berarti dia menangkap 3 elektron. Nah, sekarang bagaimana kalau golongan 4? Nah, golongan 4 itu tidak bisa menangkap, tidak bisa melepas. Dia hanya bisa digunakan pasangan elektron secara bersama-sama yang nanti akan dibahas di ikatan kimia berikutnya. Nah, oleh karena itu pesan saya, tolong unsur dalam golongan 1A sampai 8A itu untuk bisa dihafalkan. Oke, lanjut. Yang ketiga, kita masuk ke macam-macam ikatan kimia. Yang pertama adalah ikatan ion. Ini tadi kena air sehingga saya tutup sekalian, saya ganti baru, yaitu ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara unsur yang melepas elektron atau yang disebut dengan kation dengan unsur yang menangkap elektron, saya singkat E, yang disebut dengan anion, atau ikatan yang terjadi antara ion positif, ya, ion positif dengan ion negatif. Ciri dari ikatan ion, ya, cirinya adalah ikatan antara logam dengan non logam. Ini ciri daripada ikatan ion. Ya, jadi nanti kalau ada beberapa senyawa, kemudian Anda disuruh menentukan mana yang ikatan ion, pedomannya adalah logam yang dengan non logam. Ya, logam bereaksi dengan non logam. Contoh, bagaimana proses terbentuknya ikatan ion. Tentukan ikatan yang terjadi dan senyawa yang terbentuk jika unsur-unsur berikut saling berikatan. Oke. Ya. Misalnya ini 12A berikatan dengan 9B.
atom A dengan nomor atom 12 berikatan dengan atom B nomor atomnya 9? Jawabnya, untuk 12A konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6. Ya, 3s2. Saya ulangi, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Kulit K isinya 2, kulit L isinya 8, dan kulit M isinya 2. Nah, 2 elektron dilepas supaya elektron terluarnya menjadi 8. Kalau dilepas berarti menjadi, karena melepas 2 elektron berarti menjadi A2+. Sehingga elektronnya berkurang menjadi 2. Sehingga konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6. K-nya 2, L-nya 8. Sehingga menjadi 8. Karena 8 maka stabil. Nah, sekarang kalau ketemu dengan atom B yang nomor atomnya 9. 1s2, 2s2, 2p5. Karena ini elektron terluarnya 5, maka dia untuk mencapai konfigurasinya kan berarti 2, 7, ini 7. Untuk mencapai 8, berarti dia menangkap 1 elektron. Ya, menangkap 1 elektron. Kalau menangkap 1 elektron, maka konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Jadi menjadi 8. Elektron keluarnya 8. Kalau 8 berarti sudah stabil. Lah, ikatan yang terjadi adalah ikatan ion. Kenapa? Karena antara ion positif dengan ion negatif, antara A2+ dengan B2-. Maka ikatan yang terjadi adalah ikatan ion. Nah, kalau A2+ plus 2-, maka senyawa yang terbentuk bagaimana? Senyawa yang terbentuk ya berarti A, ya, A sama B. Nah, sekarang jumlah muatan positif dan negatif harus sama. Kalau dijumlahkan sama dengan 0. Ini adalah plus 2. Ini plus 2. Ya. Sedangkan ini adalah -1. Nah, supaya kalau dijumlahkan jadinya 0, maka yang -1 dikalikan 2. Ini dikalikan 2. Nah, berarti A2+ plus 2B-. -1 kali 2 berarti -2. Plus 2 ditambah -2 berarti sama dengan 0. Nah, kalau begitu senyawanya apa yang terbentuk? A-nya 1, ini A. B-nya ada 2, berarti AB2. Berarti senyawa yang terbentuk apa? Senyawa yang terbentuk adalah AB2. Ikatannya apa? Ikatan ion. Kenapa? Karena antara ion positif dengan ion negatif. Oke, paham? Kita lanjutkan contoh berikutnya. Oke. Sekarang kalau 20P berikatan dengan 8Ki. 20P itu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Berarti 2, 8, 8. Ini elektron keluar 2, 2 elektron dilepas. Karena dilepas berarti menjadi 1s2 menjadi P2+. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 2, 8, 8. Elektron keluarnya menjadi 8. Ya. Sekarang kalau ketemu dengan Ki yang nomor atomnya 8. 1s2, 2s2, 2p4. K-nya 2, kemudian L-nya adalah 6. Ya, ini 6. Lah, 6 untuk menjadi 8, maka menangkap 2 elektron. Kalau menangkap 2 elektron berarti menjadi Ki2-. Sehingga konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Elektron terluar menjadi 8. Nah, sekarang kalau P direaksikan dengan Ki, ikatan yang terjadi adalah ion. Kenapa ion? Karena terjadi antara ion positif dengan ion negatif. Nah, sekarang P-nya adalah tadi plus 2, kemudian Ki-nya adalah -2. Ya, P-nya ini adalah plus 2, Ki-nya adalah -2. Karena plus dan minnya sama, maka senyawa yang terbentuk ya karena plus 2 ditambah -2 sama dengan 0, ya berarti hanya PH. Senyawa yang terbentuk adalah PH. Ya, PH. Ikatannya adalah ikatan ion. Oke, contoh yang ketiga. 13A berikatan dengan 16B. Jawab. 13A 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Kulit K2, kulit L8, kulit M3. 283. Maka 3 ini dilepas. Ya, 3 elektron dilepas sehingga menjadi 3+. Menjadi 3+. Ya, A3+. Karena 3+, berarti 1s2, 2s2, 2p6. Elektron terluarnya menjadi 8. Ya, karena 8 berarti dia stabil. Demikian juga yang 16B. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4.
286. Nah, ini karena 6 maka menangkap 2 elektron. Ya, menangkap 2 elektron sehingga menjadi B2-. Ya, menjadi B2-. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Elektron terluarnya jadi 8. Nah, karena 8 berarti sudah stabil. Nah, sekarang ikatan yang terjadi adalah ikatan ion. Karena apa? Antara ion plus dengan ion min. A3 plus plus B2 min. Maka senyawa yang terbentuk apa? Senyawa yang terbentuk ya A, B. Nah, supaya 0, A-nya plus 3, B-nya min 2 min. Kalau dijumlahkan sama dengan 0, maka yang plus 3 dikalikan 2, jadinya plus 6. Berarti yang min 2 dikalikan 3. Jadinya min 6. Jadi plus 6 ditambah min 6 sama dengan 0. Maka senyawa yang terbentuk apa? A. Jumlahnya berapa? 2. Maka A2. B. Jumlahnya berapa? 3. Berarti B3. Maka senyawa yang terbentuk adalah A2, B3. A2, B3 adalah berikatan ion. Oke. Sekarang tugasnya. Ya, jadi ikatan ion selesai. Dari beberapa contoh tadi, saya harapkan Anda bisa menentukan senyawa yang terbentuk. Jadi masih sama tugasnya. Tentukan ikatan yang terjadi dan senyawa yang terbentuk jika unsur berikut saling berikatan. A, 11A berikatan dengan 17B. B, 19A berikatan dengan 16B. C, 12A berikatan dengan 15B. Dan D, 13A berikatan dengan 9B. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, jelaskan beberapa sifat senyawa berikatan ion. Ini Anda cari di buku paket ada, kalau Anda cari di Google juga banyak. Apa saja silahkan bereksplor di dunia maya, ya, bereksplor di dunia maya atau mungkin di buku paket, jelas ada kalau di buku paket. Yang ketiga, ciri senyawa berikatan ion adalah ikatan antara unsur logam dan non logam. Sekali lagi, logam dengan non logam. Dari senyawa berikut tentukan yang berikatan ion. Nah, ada NaCl, CaO, Na3, CO2, N62 kali SO4, Ki, Al2O3, FeCl2 dan seterusnya. Lah yang namanya logam itu mana? Nah, ini perlu saya tambahkan di sini. Yang namanya logam itu adalah golongan 1A kecuali H yang dikenal dengan logam alkali. Golongan 2A itu logam alkali tanah. Golongan 3A ini untuk yang Al adalah logam, dan ditambah dengan golongan B. Golongan B mulai dari 3B sampai dengan 2B. Nah, itu semuanya adalah logam. Oke, sisanya itu adalah non logam. Baik, demikian anak-anakku semua untuk daring kali ini. Saya harapkan anak-anak semua bisa paham dan bisa jelas. Tugasnya dikerjakan sebaik mungkin, dan nanti untuk daring berikutnya kita membahas yang ikatan kovalen. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.